di tengah COVID-19. Menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Ayang di podcast Genmood, stasiunnya generasi muda. Wah, apa kabar nih di luar Sultan di luar sana? Nah, mudah-mudahan ya di luar Sultan di luar sana sehat selalu, mudah rezekinya, amin. Nah, kali ini Ayang udah ditemenin nih sama narasumber gitu kan, yang dari jauh-jauh ke sini akan membahas tentang tema kita hari ini, gitu kan. Tema kita hari ini tuh muda berkarya, muda pengusaha. Nah, gak lupa juga nih untuk Dulur Sultan di luar sana, bisa banget nih untuk mengakses live streaming kita di YouTube channel sultantv.co, dan gak lupa juga dong untuk di follow Instagramnya @sultantv.co. Nah, untuk sosial media yang lainnya seperti website, Facebook, dan Twitter tetap di page yang sama @sultantv.co, karena di sana banyak banget berita yang terupdate, terhits, pokoknya terkini, yang tentunya bermanfaat juga untuk Dulur Sultan dimanapun berada. Nah,
nggak lama-lama nih biar ayah nggak terlalu banyak ngobrol gitu kan. Kita langsung sapa aja deh narasumber kita siang ini. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Teh? Alhamdulillah kabarnya baik. Oh, ayang di sini sama siapa nih? Dengan Teteh siapa namanya? Iya, perkenalkan nama saya Yanur Aini. Bisa dipanggil siapa aja terserah. Siapa aja. Kakaknya. Nah, kira-kira ayang enaknya ngomong apa nih? Teteh, Teteh Yola, Kakak Yola, atau siapa? Siapa aja boleh, Teteh juga boleh. Teteh boleh ya. Jadi biar enak aja ya. Betul. Nyapanya untuk Teteh gitu kan. Teteh dari mana kira-kira? Dari rumah menuju ke sini. Ya. Iya. Boleh tahu nggak nih dulu Sultan alamat rumahnya di mana gitu? Alamat rumahnya daerah Kramat Watu. Daerah Kramat Watu. Oh, ternyata dulu Sultan jauh juga ya untuk ke sini gitu. Kira-kira Teteh kesini sama siapa nih? Kesini sama orang. Oh, sama temen ya, nggak, Iya. tentunya nggak sendiri kan ya Teh Nggak untuk sendiri kesini. dong. Sejauh ini kesibukannya apa aja nih Teh? Kesibukannya sih sekarang kuliah. Kuliah aja, Kuliah sambil gitu kan. dagang aja. Sambil dagang, wah luar biasa sekali dulu Sultan. Ternyata ada juga nih anak muda yang pengusaha, bisa dibilang pengusaha ya Teh ya? Pengusaha, kuliah juga sambil belajar menuntut ilmu ya. Dengar-dengar Teteh itu punya usaha ya kan ya, mahasiswa cantik gitu kan, Amin. berprestasi, pengusaha juga gitu kan. Nah, usahanya di bidang apa sih Teh? Iya, jadi usahanya ini di bidang apa ya? Wanita, celah. Ya. Ya, Wanita pokoknya- dulu iya, Sultan wanita. ternyata. Wah, dulu Sultan nih di luar sana yang wanita-wanita pasti penasaran banget kan usahanya apa gitu kan. Langsung aja nih kita kulik kita kulik bahas tuntas tentang usahanya Teh Yola ini gitu kan. Iya. Kira-kira Teteh bisa diceritain gak sih gitu kan, awal mula merintis usaha, nah gitu kan, sama dulu Sultan ya. Iya, siap. Jadi awal mulanya itu karena hobi ya, karena hobi terus ngelihat peluang juga Peluang nih. juga ya Teh ya. Hobinya kan pakai kerudung ya, pasti karena wanita gitu kan ya. Wanita Nah, pakai kerudung. terus kan ngeliat peluang ya, namanya anak kampus. Kalau misalkan setiap hari gonta-ganti kerudung dong kan ya, nggak mungkin kerudungnya hitam terus, ya kan? Gitu. Jadi ngeliat peluang di kampus. Oh iya, ternyata banyak juga ya peluang di kampus ini. Cewek pasti bosen sama warna hijab gitu, dan pasti setiap hari akan pakai gitu. Akhirnya tercetuslah nih si kerudung ini. Kerudung. Kira-kira nama brand kerudungnya apa? Nah, nama brandnya adalah ynr.id, i-nya 2, Iya, ID. ID, Jadi gitu dibaca ya. panjang ID. Iya. ynr.id. Instagramnya juga sama itu. Oh, Instagramnya juga itu. Nah, untuk dulu Sultan di luar sana, buat yang mau kepoin tentang usahanya si Teteh, kerudungnya si Teteh itu bisa banget ya di Bisa follow di banget. Instagramnya. Instagramnya apa Teh, bisa Bisa, dipromoin ya di sini? siap. Jadi bisa langsung di follow Instagramnya ynr.id. Di situ menjual hijab, ada pasmina, ada hijab square, hijab motif, ada juga inner Kak. Jadi kita kan kalau pakai pasmina otomatis pakai inner ya, namanya cewek gitu. Jadi nanti bisa langsung aja cek di Instagramnya ynr.id. Bisa banget ya untuk dulu Sultan untuk mengecek Instagramnya. Nah, gimana sih Teh tujuan awal gitu? Tujuan awal Teteh merintis usaha ini gitu. Tujuan untuk apa nih? Untuk YNR-nya? Untuk punya bisnis YNR ini sampai sejauh ini gitu kan. Tujuannya ya apa ya? Pengen punya usaha aja sih gitu. Usaha aja gitu jadi ya. pengennya sih biar nggak kerja di orang terus gitu. Ya kerja di orang karena kalau kerja di orang jadi kuli. Bahasanya gitu ya. Bahasanya gitulah gitu. Kalau punya usaha sendiri kan kita yang bisa gaji. Betul, walaupun kecil gitu. Kalau misalnya usahanya ini sejak kapan sih Teh Teteh merintis usaha ini? Usahanya tuh sejak kapan ya? Hobi usahanya, hobi dagangnya sih sejak SMA. Tapi kalau untuk ynr.id ini kurang lebih masih sekitar 2017 ya kalau nggak salah. Sekitar itu sih 17-18 deh. Bisa diceritain lagi nggak nih kira-kira gimana perjalanan Teteh merintis ini gitu kan, suka dan dukanya. Siap. Suka dukanya nih untuk merintis ini. Ya namanya dagang ya pasti ada naik turunnya gitu. Kalau awal-awal merintis sih sebenarnya
sebenarnya kalau awal-awal merintis itu ya susah gitu ya, pasti promosinya lama gitu kan. Nah terus udah kayak gitu ya udah pelan-pelan endorse juga. Endorse, Iya, udah sempat endorse juga berarti endorse udah. juga sempat ke selebgram. Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Berjalan sampai sekarang gitu. Kira-kira udah berapa banyak gitu loh resellernya, udah sampai mana aja nih penjualannya gitu. Untuk reseller sih alhamdulillah ada beberapa gitu ya. Ada beberapa iya. gitu. Kalau untuk penjualan sih kita masih belum sampai jauh-jauh banget gitu. Belum sampai ke luar negeri belum. Tapi udah sampai kan ya teh keluar daerah mah? Iya udah sampai alhamdulillah. Luar negeri belum. Kalau misalnya dukanya gitu kan, kayak misalnya sempat ngedon gak sih untuk capek banget nih usaha ini gitu kan. Sampai sekarang nggak, misalnya kayak ada aja kan ya surut, pasang surutnya gitu. Iya betul. Dukanya awal jualan itu tidak direstui ya oleh izin orang tua gitu. Tidak direstui, tapi pelan-pelan dikasih arahan, alhamdulillah sekarang orang tua setuju gitu. Mungkin karena memang masih kuliah, orang tua sayang kan, jadi namanya biar fokus gitu. Gitu sih awalnya jadinya. Tidak mendapatkan restu orang tua gitu awalnya, ya. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah orang ya. tua mengizinkan. Gitu. Kalau misalnya udah seperti itu kan ya, udah sejauh ini gitu kan, sampai bisa meyakinkan orang tuanya gitu, sampai akhirnya orang tua menyetujui gitu. Nah, gimana sih kisah suksesnya gitu? Kisah suksesnya Suksesnya tentu saja dulu Sultan mau tahu dong gitu ya. Sampai dari awal merintis karena awalnya nggak direstuin orang tua gitu kan, sampai sekarang bisa ngeyakinin orang tuanya untuk si teteh ini masih terus berusaha stay di usahanya ini gitu. Gimana ya? Ya sebenarnya sih kayak pelan-pelan aja gitu. Kisah suksesnya. Suksesnya. Sorry. Aduh nggak fokus nih. Ya, aduh. Minum saking dulu ngeliat bisa tetehnya cantik banget nih, jadi nggak fokus. Jadi kisah suksesnya sebenarnya belum bisa dibilang sukses sih, karena masih benar-benar merintis banget ya. Tapi setidaknya gitu, kalau misalkan beli sesuatu udah nggak minta gitu. Menurut saya tuh udah pelan-pelan lah gitu. Belum sukses sih, belum kalau menurut saya. Tapi segini mah udah termasuk ya sukses kan relatif ya gitu kan. Bagaimana orangnya sendiri menyimpulkan gitu kan. kesuksesan itu betul, gitu. Ya. Kalau misalnya Tete sendiri gitu ya, pernah ngerasa ini nggak sih, nyerah gitu tuh untuk nggak, udah gitu tuh, udah nggak mau jualan aja gitu tuh? Pernah banget. Terus pernah juga sih ada orang yang ngomong gitu, lo ngapain sih jualan gitu ya, lo ngapain jualan, lo nggak punya duit ya apa gimana gitu ngomongnya gitu. Ya, ada aja nyinyir aja ya. Namanya netizen ya, gimana sih, pasti nyinyir tuh hobi gitu kan. Jadi adalah beberapa orang yang ngomong, ngapain sih lo jualan nggak punya duit ya, kayak ngapain sih gitu. Pokoknya ada beberapa orang yang ngomong kayak gitu, yang ngejatohin usaha, ngapain lo beli Diola, kan di tempat lain banyak yang lebih murah, bla 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 gitu. Sempat mengalami nyinyiran dari netizen gitu. Nah, dari Tete sendiri gimana gitu cara menyikapinya gitu? Otomatis sakit hati lah gitu. Ngapain beli duit, kan ini gitu tuh, sejahat itu sih orang gitu sama aku gitu. Menyikapinya sih sebenarnya kayak, kalau misalkan kita tahu nih siapa yang ngomong gitu misalkan, ya paling kayak ya udahlah biarin aja, yang penting kita buktiin aja kalau misalkan memang kualitas dari ynr.id ini insya Allah kualitasnya sudah terbukti gitu tuh. Kalau misalkan kerudung kan jahitannya ya, jadi jahitannya lebih rapi gitu, material yang digunakan juga lebih bagus gitu, jadi kita membuktikannya tuh dengan kualitas barang kita, nggak usah dianggap lah gitu kalau nyinyiran gitu. Kita buktikan dengan kualitas kita gitu kan, capek juga kok dengerin orang ngomong mah gitu. Nih Teh, aku punya pertanyaan lagi gitu kan ya. Ada banyak ya kan biasanya kayak training kewirausahaan gitu kan, training entrepreneur, tapi orang yang ngisinya itu bukan dari entrepreneur gitu. Kayaknya dia nggak punya usaha apa-apa, dia cuma hanya mengandalkan buku gitu, tapi dia udah bisa mengisi gitu kan, kayak training motivasi segala macam gitu ya. Nah, pendapat itu gimana sih gitu tuh tentang itu? Kalau pendapat aku sih sebenarnya ya mungkin dia apa ya,
dia itu usahanya mungkin bukan bukan barang ya, jasa dia berbicara kayak gitu kan. Mungkin memang dia berbicaranya bagus sehingga menarik gitu kan ya. Mungkin jadi pelan-pelan banyak yang tertarik gitu sih. Jadinya ya sukses Kalau gitu. teteh, ya kalau ya mungkin itu jadi ibaratnya dia jual jasa Jual ya. jasa gitu Jual ya. jasa bukan jual ini. Tapi kayak terbenak di hati teteh gitu kan, kayak teteh sendiri gitu ya kan, teteh yang udah ngerasain udah jadi entrepreneur gitu kan, pengusaha, punya barang gitu kan. Nah, teteh misalnya ngikutin itu gitu kan ya. Ngikutin apa tuh namanya, ngikutin motivasi itu gitu, kayak ikutin acara itu gitu, training itu. Ikut training. Ikut training itu. Nah, gimana tanggapan teteh gitu ya gitu. Tapi nanti dulu ya, jangan dijawab dulu ya dulu Sultan, karena kita akan jeda dulu sesaat gitu. Nah, tetap masih di podcast Genmood, stasiunnya generasi muda. Balik lagi bareng Ayang, tetap di podcast Genmood, stasiunnya generasi muda. Tentunya Ayang masih tetap sama bareng Teh Yola ya, Dulu Sultan. Nah, kita juga punya pertanyaan yang sempat terjeda tadi. Nah, untuk Dulu Sultan bisa banget tetap ikutin acara kita di live streamingnya sultantv.co di YouTube channelnya. Jangan lupa juga dong untuk di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk di follow dong Instagramnya sultantv.co, websitenya, Facebook dan Twitter tetap di fanpage yang sama, karena di sana masih banyak informasi yang tentunya bermanfaat untuk Dulur Sultan dimanapun berada. Nah, ngomong-ngomong yang tadi gitu kan, pertanyaan yang tadi, gimana sih perasaannya teteh gitu kalau misalnya teteh ikut serta gitu kan dalam si training motivasi itu dengan si pemateri yang nggak punya usaha gitu tuh, cuman jual jasa gitu, perasaannya dan menurut teteh kedepannya gimana ya? Iya baik, jadi perasaannya kalau misalkan saya ikut di training gitu ya, dia menjual jasa tapi nggak ada produknya gitu, ya sebenarnya kita ambil kayak manfaatnya aja gitu. Kalau misalkan dari bicaranya dia gitu ya, bicara dia kalau misalkan memang yang membuat kita termotivasi, ya udah kita ambil gitu. Walaupun dia memang tidak punya produk, mungkin memang dia jualnya bukan produk ya, bukan barang, tapi mungkin jasa gitu tuh. Jadi ya kita ambil aja manfaatnya gitu. Kalau gitu saya sih seperti itu ya. Jadi ambil manfaatnya yang ada dari situ. Tapi menurut teteh sendiri kayak
ada kan ya orang yang terbenak kayaknya nggak percaya gitu tuh. Kalau Teteh sendiri ngerasa kayak gitu nggak percaya nih, karena emang ibaratnya kan kita kalau misalnya jualan harus ada bukti gitu, ibaratnya barang gitu kan. Nah kalau dia kan ini gitu, percaya nggak gitu bakal sama dia gitu apa yang dia omongin? Sebenarnya sih kalau misalkan training ya percaya aja sih. Kalau saya sih lebih ke percaya. Dia nggak mungkin gitu. Orang tuh nggak mungkin salah ngundang kalau menurut saya gitu. Pasti kan orang sudah melihat dulu, menganalisis ya atau menganalisa dulu gitu kan ya. Nggak mungkin sembarangan orang diundang ke acara tanpa dilihat dulu gitu. Latar belakang dan lainnya gitu ya. Gitu. Bener, nah kalau ngomong-ngomong Teteh sendiri gitu kan, suka ikut-ikut training motivasi kayak gitu gak sih? Tahun kapan ya terakhir pernah sih ikut. Pernah ikut ya? Pernah ikut. Karena memang berpengaruh banget sih bagi saya sebuah training atau seminar itu gitu loh. Kalau menurut saya, jadi kayak penting. tadinya tuh down gitu, terus tiba-tiba gitu ya nggak sih? Tiba-tiba kayak penguat lah gitu. Iya betul banget. Penguat yang tadinya udah down gitu. Karena emang kita mendengarkan motivasi itu jadi semangat lagi. Jadi kayak ayo gitu kan ya. Namanya hal positif kan. Hal gitu. positif yang kita dapat gitu kan. Iya. Nyata Gitu. kalau misalnya ngomongin tentang wirausaha gitu kan, menurut Teteh sendiri apa sih kelebihannya gitu ya jadi pengusaha atau yang biasa disebut orang luar tuh entrepreneur gitu. Cilah, berat ya. Kelebihannya sih banyak banget menurut saya. Lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel, kita bebas itu. Bebasnya tuh dalam artian kayak enak aja kerjanya bebas itu, tapi tetap harus manage gitu tuh. Terus bisa membantu lingkungan di sekitar kita gitu. Misalkan belum ada yang punya pekerjaan, kita punya usaha, kita bisa kan mempekerjakan dari lingkungan kita itu gitu. Lebih fleksibel sih menurut saya kalau punya usaha itu lebih enak. Kelebihannya hanya lebih fleksibel gitu lebih ya. Fleksibel. Ternyata di Lu Sultan kalau misalnya kita punya usaha sendiri, kita lebih fleksibel. Dibanding harus kerja sama orang lain gitu kan. Betul. Ya. Kalau misalnya sejauh ini gitu ya, pemasaran produk Teteh itu di mana gitu? Target pasarnya gitu target ya. Pasarnya, awalnya Target pasarnya. Dijawab sekarang nih? Dijawab sekarang. Ya jadi target pasarnya sih awalnya pasti mahasiswi ya, mahasiswi, nggak mungkin mahasiswa. Ya. Karena mahasiswa nggak ada yang pakai hijab ya dulu Sultan. Mungkin dalam artian mahasiswa. Iya. Sebenarnya targetnya sih mahasiswi, pelajar kayak gitu. Karena memang YNRID ini kita tuh menjual kualitas, tapi harganya terjangkau gitu. Jadi memang tidak terlalu mahal harganya gitu. Jadi sesuailah sama kantong-kantong mahasiswa atau pelajar gitu. Tapi awal kan target mahasiswa gitu. Ada nggak kayak misalnya tetangga di rumah otomatis kan kayak ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu anak kecil gitu tuh, ada nggak sih yang mengkonsumsi menggunakan hijab? Ya. Alhamdulillah sih sekarang ada, dan alhamdulillah sudah banyak banget ibu-ibu, ibu-ibu muda ya, Mahmud muda anak satu. Iya, mama muda alhamdulillah banyak banget. Dan kebanyakan memang kalau untuk ibu-ibu atau mama muda gitu, dia pakainya pasmina gitu. Kebanyakan sih alhamdulillah. Kalau anak-anak tuh lebih ke bergo kita manggilnya. Ada namanya Orlava bergo, jadi untuk anak-anak gitu lebih simple, tinggal slup aja pakai. Oh gitu. Ada juga yang untuk anak-anak. Ada juga. Jadi dulu Sultan nih, perlu dulu Sultan ketahui gitu ya. Kalau usahanya Teteh Yola ini ternyata bisa untuk kalangan muda, tua maupun anak-anak ya. Semuanya sikat. Semuanya disikat. Gitu. Nah, kan Teteh memilih untuk menjual di enggak. Kan Teteh untuk memilih usaha jual di fashion. Iya, gitu betul. Kan. Teteh untuk menjual di fashion dibanding kayak misalnya di makanan atau di kayak yang lainnya gitu ya selain fashion. Gimana sih saingannya, banyak gak sih gitu tuh? Saingannya banyak. Pesaingnya ya? Iya, pesaingnya. Karena kan emang sekarang di era modern ini gitu tuh kayak lebih banyak orang tuh banyak banget gitu yang gonta-ganti baju, entah kerudung gitu kan yang lainnya gitu. Benar. Banyak nggak sebenarnya kok pesaing
pasti ada ya namanya orang dagang, pesaing mah pasti ada gitu. Bahkan teman sendiri pun ada gitu kan ya. Saingannya teman sendiri pasti gitu ada ya. gitu kan. Berat sekali itu Berat kalau ya. ada teman sendiri. Iya, makanya ada aja temen yang memang sama jual produknya, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu, namanya usaha ya, bebas gitu kan. Kita nggak bisa, lo nggak boleh jualan gitu kan kita nggak mungkin Kita juga nggak bisa gitu. ngejudge gitu juga ya. Gue bener. jual ini, lo nggak boleh jual ini. Nggak boleh gitu. loh gitu kan. Jadi ya pesaing pasti ada, tapi yang penting adalah kembali lagi ke kualitas gitu. Ke kualitas ya, karena orang akan tahu kok gitu. pasarnya, karena orang akan melihat kita beli sini kualitasnya gini Ah, gitu. Jadi bener. rezeki nggak akan tertukar. Betul sekali, jodoh juga enggak. Jodoh. Karena Jodoh. jodoh juga nggak ada yang tertukar, rezeki pun nggak ada yang tertukar. Betul. Gitu. Sama halnya ya gitu, kayak yang jualan di pasar, orang yang jualan tempe itu samping-sampingan Nah, gitu, tapi bener mereka banget. punya pasar sendiri Nah, gitu bener. kan. Udah tahu kualitas segala Iya, udah macamnya. tahu gitu. Betul. Wah, teteh ini luar biasa sekali gitu kan ya. Sesemangat itu gitu ya. Gimana sih teh gitu kan ya caranya untuk kita tetap konsisten gitu di bisnis ini gitu kan, yang sepengalaman Ayang sendiri gitu kan ya. Kayak jualan tuh kan emang lumrah banget ya di Iya. mahasiswa, untuk Betul. kalangan mahasiswa tuh lumrah banget jualan. Kayak anak kampus tuh pasti jualan online gitu kan, biasanya di snap WA aja gitu kan, atau enggak di Instagram juga gitu. Cuman kalau yang sendiri gitu kan ngerasanya males nih gitu tuh, karena emang nggak laku gitu tuh, sehari Iya. posting nggak ada yang lihat, kayak cuma dilihat atau enggak cuma nanya-nanya doang, itu kan kayak bikin langsung ngedown dan Iya. bete gitu tuh. Aduh, aku sendiri sih pengalamannya kayak gitu, terus yang akhirnya kesananya aku nggak ini gitu, Jadi udahan. Nah, teteh sendiri kan udah lama banget ini gitu tuh, tetap masih konsisten jualan yang sama lagi gitu tuh. Itu gimana? caranya sih ya saya juga sama kayak mahasiswa lainnya, pasti naik turun ya. Naik Tapi sering lihat-lihat di Instagram kan banyak banget ya sekarang, kayak Instagram motivasi gitu kan ya, sering lihat-lihat kayak gitu. Terus sering lihat YouTube, apa tuh namanya, kayak cerita-cerita pengusaha muda gitu. Kalau misalnya kita lagi down, kita gitu ya. ya nggak apa-apa sih istirahat dulu bentar, tapi jangan lama-lama gitu istirahatnya, bentar aja gitu, bentar aja nyender doang lah istilahnya gitu. Nyender doang gitu ya. Nyender aja dulu Jangan gitu sampai kan. rebahan. Nah, jangan rebahan, udah mager kan bangunnya. Kalau udah lebaran mager. Iya. Jadi ya gitu sih, paling ngeliat YouTube, lihat Instagram, terus karena udah disetujuin orang tua kan, tapi awal-awal mungkin belum. Jadi sharing ke mama, gimana ya ma, ini teh kurang, ini harus digimanain ya gitu. Pentingnya komunikasi sama orang tua juga Jadi gitu. untuk penguat dan motivasi Benar, pulang penguat gitu juga kan. gitu, biar kita tuh konsisten gitu tuh. Gitu sih kalau menurut saya sih. Jadi dulur sultan ya, dimanapun berada gitu, kalau misalnya kalian nih punya usaha gitu kan, punya usaha yang mirip-mirip lah gitu ya sama Teh Yoli ya, kalian bisa banget gitu kan, kayak kalau misalnya udah kayak Ayang nih kemarin itu tuh kan ngedon gitu, ternyata kata Teh Yoli itu kita bisa ngelihat motivasi gitu kan. Sekarang udah banyak banget motivasi Iya. kayak gitu di Instagram, di YouTube, Betul biar banget. kita bangkit lagi Iya gitu betul. kan. Luar biasa sekali ini Gitu. motivasi banget gitu untuk kita ya di Luar Sultan. Teh Yoli ini berbagi pengalaman yang sangat. Aku punya pertanyaan lagi nih. Siap. Ya. Belum capek kan? Masih Belum kok. ditanya-tanya. Tenang aja. Soalnya dari tadi, si Ayang nanya mulu nih, gitu kan. Gak apa-apa kok. Apa ya Teh ya? Ayang punya pertanyaan lagi nih di Luar Siap. Sultan. Ini kayak misalnya trik gitu kan ya, kayak kita berbagi pengetahuan juga ya Teh untuk dulur sultan di luar sana gitu kan, kayak tips dan trik pengusaha yang baru banget nih gitu kan, memulai apa sih Kak Tipsnya ya, yang baru banget merintis gitu ya. tipsnya? Sama sih sebetulnya, saya juga masih merintis. Tipsnya yang penting, yang pertama tuh jangan mudah bosen ya. Pasti bosen tuh ada, kayak yang pertanyaan yang tadi, jangan pernah mudah bosen, jangan pernah kayak udah puas gitu tuh. Kan kalau online pasti otomatis kita butuh kayak bahan untuk posting hari ini. Jangan pernah bosan untuk cari referensi. Dari Instagram sekarang udah banyak banget, dari Pinterest, dari YouTube. Pokoknya udah banyak banget sekarang. Pokoknya jangan pernah putus asa, menyerah, bosan, jangan sampai kayak gitu. Kalau misalkan memang kita lagi bosan atau nyerah, ya nggak apa-apa, kayak tadi nyender Ya, aja nyender dulu aja gitu. dulu Tapi gitu. jangan sampai kita rebahan, karena kalau udah rebahan itu sulit
gitu sih. Gitu ya. Heeh. Masih banyak nih kayaknya, masih ada segmen berikutnya gitu kan. Masih ada juga yang masih dikulik gitu dari Siap, Teteh siap. gitu kan. Kayaknya belum, penasaran Ayang belum terobati Semuanya ya. gitu. Belum semuanya nih gitu teh. Nah, tetap di podcast Gen Mood, stasiunnya generasi muda. Iya.
Nah, balik lagi bareng Ayang dan tentunya bersama Teh Yola Iya. gitu kan di podcast Genmood, stasiunnya generasi muda. Nah, tentu banget nih untuk nggak pernah bosen Ayang ya sama dulur Sultan gitu kan untuk terus mengakses gitu kan live streaming kita di YouTube channelnya sultantv.co. Nggak lupa pula dong untuk di subscribe terus dinyalain loncengnya. Nah, soalnya kalau misalnya ada uploadan baru gitu kan dari Sultan TV, kalian bisa lihat banget di situ kan, di situ banyak informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Teteh juga jangan lupa ya Siap. untuk di subscribe tuh YouTube channelnya, dan lupa juga di follow dong Instagramnya karena di situ juga ada berita hari ini gitu kan, tentang informasi-informasi yang pokoknya banyak banget deh gitu kan ya. Siap. Pokoknya banyak banget. Nah, sosial medianya juga banyak, nggak cuma Instagram dan YouTube aja gitu kan. Ada Twitter, ada website, ada Facebook. Fanpage-nya tetap sama Teh gitu kan. @sultantv.co gitu. Pokoknya. Nah, balik lagi nih. Siap, balik Balik lagi. lagi kita berbincang lagi gitu kan. Nah, hampir lupa tadi tuh Ayang mau nanyain sama Teteh. Gimana sih Teh gitu kan pelanggan Teteh gitu. Biasanya ada enggak sih yang rese gitu kan, yang namanya kita jualan pasti ada aja gitu ya yang julid terus beli terus diresein gitu tuh. Nah, itu gimana? Pernah nggak ada di Teteh? Pernah banget. Oh, ternyata dulu Sultan Teh Yola juga udah pernah ngerasain. Pernah banget tuh, Bisa ada aja ceritain? lah customer yang, apalagi kalau dulu kan kita belum stok ya, belum produksi sendiri, belum stok gitu. Ada aja tuh customer yang main cancel. Padahal kita udah ambil tuh barangnya. Barangnya Gitu. Tapi ada aja gitu namanya cancel tuh kayak gampang banget gitu loh. Padahal dia nggak tahu kan dia cancel berarti uang modal kita gitu ya, Iya, modalnya kepotong kepotong. gitu kan ya. Ya namanya customer Kalau gitu. selain cancel gitu tuh apa? Selain cancel ya ada banyak sih, kalau misalkan apa ya, kayak ganti warna gitu, padahal dia awalnya pengen warna ini nih, udah dijelasin warnanya ini. Itu kan pengiriman otomatis kalau dia mau lagi gimana ya, bingung pokoknya. Dia udah pesennya Dia udah nih. pesen ini terus udah mulai dikirim. Udah mulai dikirim, udah di packing lah. Udah di packing. Udah di packing gitu. Lalu dia ganti warna. Ganti lagi, Kak kamu ganti Kak, ya udah kita bongkar lagi gitu kan. Kan lumayan tuh selotip ya. Iya. Ya pengusaha. Lumayan. Lumayan nih. Emang kita juga butuh waktu dong, tenaga gitu kan untuk packing gitu. Oh, ternyata banyak juga pelanggan yang gitu. Iya. Kalau misalnya kayak pernah nggak komplain misalnya, jelek nih gitu, warnanya nggak sesuai nih gitu kan. Biasanya kan di osap kayak gitu tuh gitu tuh. Terus kalau misalnya kita jualannya di online shop gitu kan, ngasih komentar gitu, komentar yang jelek gitu, itu kan bisa berpengaruh juga ya untuk Iya, yang lainnya. betul. Itu ada nggak sih yang kayak gitu di Teteh? Kalau di NRID ini biasanya kan format ordernya tuh di WhatsApp ya. Nah, jadi biasanya kalau misalkan dia pesan, kita pesan warna A gitu. Nah, kita tuh kita kasih video aslinya. Jadi biar customer juga kedepannya nggak kecewa gitu. Jadi ini video aslinya, fotonya gitu. Kayak gitu sih. Jadi biar nggak komplain dulu gitu. Sebelum komplain gitu, Sebelum- pencegahan gitu. sedia payung sebelum Sebelum hujan. hujan. Ya gitulah pokoknya. Kalau udah hujan berabe. Iya, berapa itu? Kebasahan. Gawat. Masuk angin. Nah, ngomong-ngomong kan tadi ya agak sedikit jenggol modal gitu kan. Tadi Teteh ngomong modal terpotong. Nah, modalnya itu gimana sih Teh? Kan yang kita tahu Teteh tuh mahasiswa. Maksudnya kalau mahasiswa masih belum kerja. terus masih dikasih dari orang tua, tentu Betul pastinya banget. ya. Betul banget. Gimana itu Teh modal awalnya? Baiklah, gitu kan. modal awalnya ya. Modal awalnya sih sebenarnya karena awal masih reseller. Jadi dikumpulin gitu tuh. Jadi keuntungan disisihkan, jangan dipakai dulu. Dari yang awal reseller nih, kita jangan pakai dulu modalnya. Jadi kita kalau misalkan memang susah nabung, kita sediain 2 amplop modal sama amplop keuntungan. Amplop keuntungan, Jadi gitu. kalau misalkan setelah kita COD ya gitu, atau kita kirim barang, keuntungannya kita bisain taruh di amplop yang keuntungan gitu. Nanti uang modalnya taruh lagi gitu. Jadi kan pelan-pelan kan 1.000, 2.000 Bisa gitu jadi, kan ya. bisa jadi jutaan. Oh, belum. Gitu. Gitu ya Teh ya. Kalau untuk modal, pernah nggak sih ngalamin kayak susah modal gitu, atau enggak kayak modalnya udah bener-bener habis tapi orderan banjir gitu tuh? Gimana itu? Pernah nggak ngalamin kayak gitu?
Kalau bukan gitu sih, tapi kayak apa ya, kayak rugi gitu ya. Oh, rugi. Kalau rugi pernah sih sebenarnya di usaha yang awal. Usaha yang awal pernah rugi. Pernah rugi, pasti rugi. Tapi usaha yang awal usaha apa? Sama kayak juga di bidang fashion iya gitu. sama juga. Oh, Tapi di ya bidang. namanya usaha kan pasti awal-awal rugi ya, nutup modal gitu. Nutup modal, banyak modal. Gitu. Tapi alhamdulillahnya Alhamdulillah, gitu iya, kan ya gitu. masih bisa gitu. Kembali lagi kepada kembali jangan lagi. bosan. Benar, Gitu benar. sih. Oh, ternyata pernah mengalami kerugian juga nih Iya, Dea pasti. Sultan. Yang namanya kita usaha pasti Betul. Naik turun. naik turunnya kayak roller sampai coaster. Alhamdulillahnya nggak gulung tikar. Jangan sampai ya Teh ya. Amit untuk gua- amit. Nah, ngomongin tema kita gitu kan Teh ya di siang ini. Muda pengusaha gitu kan. Muda berkarya gitu. Menurut Teteh itu untuk anak muda gitu kan. Menurut Teteh nih untuk anak muda sendiri itu gimana sih untuk bisa berkarya gitu tuh? Di era milenial kayak Iya, gini ya. di era sekarang gitu. Kalau menurut saya sih sebetulnya lebih mudah ya nggak sih, kan Teh Ayang juga milenial kan, pasti lebih mudah Milenial, banget iya. kan ya ngaksesnya. Semua akses kita udah tersedia, Iya. cuma cara kita cari aja gitu ya nggak sih. Kayak misalkan kita kehabisan ide nih buat update, buat bikin karya, Iya, karya, karya. buat bikin postingan lah gitu. Postingan gitu Kita kan ya, bisa cari ya apalagi. di YouTube, tutorialnya banyak banget pasti. Ya kalau menurut saya sebenarnya tergantung kitanya kalau di masa sekarang ini, karena semuanya sudah terfasilitasi gitu. ya. Tinggal bagaimana cara kita mengolahnya gitu. Nah, kalau misalnya kayak anak muda ini gitu kan berkarya gitu menurut Teteh, selain jadi entrepreneur gitu tuh, itu karya mereka tuh bisa apa aja gitu tuh kalau menurut Teteh sendiri yang Teteh ketahui deh gitu tuh. Oh, karya-karya anak muda Iya sekarang gitu, ya gitu. berbagi terus nih sama anak. Ya banyak ya, salah satunya YouTubers. YouTubers gitu ya. YouTubers itu sambil tiduran juga bisa ya. Bisa dibilang pekerjaan gak sih Teh YouTubers itu? Hobi sih kayaknya. Hobi Iya, gitu ya. hobi ya. Tapi kan menghasilkan. Iya, hobi yang menghasilkan uang. Oh gitu. Iya, hobi Kalau yang misalnya dibayar. ditanya gitu, Heeh. Teteh pekerjaannya apa? Pekerjaannya Misalnya gitu kan ditanya. misalkan saya YouTuber gitu. YouTubers gitu tuh, heeh. Ditanya pekerjaannya apa? YouTubers gitu kan. Iya ya. Gitu kan? Iya. Kan kalau Teteh tadi hobi gitu. Iya sih ya. Berarti Banyak bisa sih. masuk pekerjaan dong kalau kayak gitu. Mungkin sekarang iya kali ya. Gitu ya. Mungkin kayaknya iya bisa lah. Saya udah banyak banget. Udah banyak banget ya Iya. yang profesi gitu kan. Iya. Maksudnya profesinya apa YouTubers gitu Banyak kan. banget. Kayak YouTuber, selebgram gitu kan. Selebgram. Orang kalau misalnya ditanya gitu, oh kerjaannya apa gitu kan. Kalau dulu mah dibilang kerjaannya apa YouTuber. Emang YouTuber kerja- Apa katanya? Emang YouTuber apa gitu Apa kan. lu gitu ya. Iya sih. Sebenarnya banyak banget ya sekarang mah kalau mahasiswa, apalagi mahasiswa enak banget nih yang pokoknya punya fashion bagus, dia bisa jadi model. Ya kan ya, model-model kecil selebgram kayak gitu kan, banyak banget sih peluangnya kalau menurutku. Peluangnya nih. Karena emang gimana Kita. orang itunya ya Iya, gitu kan. mau Banyak berusaha apa juga yang emang hobinya rebahan aja gitu kan. Apalagi sekarang nih di era pandemi gitu kan. Adanya wabah virus corona ini gitu kan, yang hobi rebahan makin hobi aja gitu kan. Nah, aku mau nanya nih, penasaran juga ternyata Dela Sultan. Ayang baru kepikiran nih ternyata. Gimana nih usahanya Teteh waktu adanya pandemi ini gitu kan. Gimana? Usahanya ya pasti nggak naik ya. Oh, ya. Mengalami seperti itu. Tapi kalau misalkan mau mendekati Idul Fitri, Idul Adha, itu Hari-hari nggak ngaruh, raya hari gitu raya kan. gitu ya. Sebenarnya itu nggak ngaruh kalau misalkan ada COVID gitu tuh. Ya kemarin kan emang pas hari raya Idul Pas mau Fitri kan, gitu ya. tapi Covid kan juga. setelahnya Orang setelahnya kan gimana tuh. Jadi ya sedikit menurun gitu. sedikit menurun. Sedikit Tapi menurun. masih ada yang order Alhamdulillah gitu. masih. Walaupun pandemi gitu. Masih. Karena kan ada yang masih bekerja ya gitu kan. Jadi alhamdulillah masih ada lah yang order mah. Masih ada Dari yang order. reseller juga gitu. Dari misal, kayak anak-anak kampusnya gimana? Mereka kan udah nggak pada ngampus gitu kan, otomatis kayak ya udahlah, gue nggak harus ganti kerudung gitu kan, gue di rumah aja gitu kan. Jadi Iya. yang biasanya tiap minggunya misalnya beli ke Teteh gitu, tiba-tiba enggak, itu ngalamin gitu nggak? Ada sih banyak bahkan kalau mahasiswa mah. Oh mahasiswa ngalamin gitu juga. Tapi ternyata ya banyak. alhamdulillahnya gitu kan, mahasiswa nggak ada,
diganti sama ibu-ibu gitu Wah. kan. Tapi memang tidak sebanyak mahasiswi gitu kan, gitu sih. Gitu ya. Mm-mm. Terus kalau misalnya kayak untuk ibu-ibu kan Tata nih, kita dari awal cerita gitu kan, dari awal bertanya itu kan online aja. Mm-mm. Bisa nggak sih kalau misalnya kita belinya langsung nggak online gitu tuh, kayak orang-orang di rumah langsung datang ke rumah, itu ada nggak yang kayak Bisa gitu? banget kok, bisa banget. Bahkan ada ya beberapa yang kalau misalkan memang kurang, udah dikasih video, udah dikasih foto, kan kayak ih teh kurang suka ya warnanya kurang jelas gitu. Gimana teh kalau keluar aja gitu. Maksudnya keluar lagi. Maksudnya ke rumah Ke aja. rumah gitu, ke atau rumah nggak aja. COD? Boleh gitu, COD. Kalau misalnya COD. COD mau tolong bawainnya teh warna ini gitu. Nanti mau lihat Oh. aslinya gitu. Bisa, tapi COD-nya nggak jauh gitu. Nggak jauh dari Mm-mm. sekitaran Iya, rumah dari gitu sekitaran ya. rumah gitu sih. Jadi kan Masih bisa. namanya orang kalau di foto video mungkin beda gitu kan ya, tapi udah semaksimal mungkin sih kita tuh gitu biar nggak beda. Iya bener banget ya, Heeh. emang susah banget. Kan aku juga suka lihat, ya namanya aku juga perempuan gitu Sama. kan. Suka lihat-lihat Kadang nih beda. barang-barang yang ada di all shop gitu kan. Kayak videonya bagus, ininya bagus. Pas datang itu zonk banget gitu. Ih, kecewanya kayak gitu kan kalau misalnya beli di online gitu kan. Nah, dari Teteh sendiri tuh gimana sih mempertahankan itu semua nggak sampai bikin ini kecewa gitu tuh? Ya yang seperti dijelaskan tadi Ah, ya, sedia selain apa, kualitas gitu kan, selain kualitas yang Teteh ini kayak ada nggak sih dari apa ya, kayak di bio-bionya gitu kan, bisa di bio Oh, kita bikin bio. ini gitu, kita gini gitu untuk membuat si customer tuh percaya. Percaya ya. Iya, Yang percaya dengan barang kita, dengan kualitas kita. Nah, yang pastinya selalu update ya. Heeh, Selalu update gitu selalu kan biar update, percaya. Terus kayak apa namanya ya? Yang pasti ya ngasih video, foto, caption yang menarik mungkin gitu. Biar orang tuh percaya kalau misalkan memang produk kita itu ya memang bagus gitu. Seperti itu sih. gimana itu aja gitu Nah, ya itu kayak, aja. sampai sekarang juga orang percaya lah gitu kan, Iya. sampai pas hasilnya datang gitu tuh gitu. puas gitu ya. Iya, puas Sejauh banget. ini Gitu, sejauh ini. sejauh ini pelanggan puas dengan barangnya Teteh yang dijual gitu. Nah, untuk di Teteh sendiri gitu ya, pernah sempet nggak sih kepikiran gitu mau pindah haluan gitu tuh ke dagang yang lain? Nah, pernah nggak gitu tuh? Kalau pindah haluan tuh sebenarnya Kayak enggak dagang ya. makanan gitu. Sebenarnya pengen banget, tapi bukan pindah haluan, tapi Oh, mengembangkan. mengembangkan gitu ya. Pengen banget sebenarnya, pengen banget. Tapi karena masih mahasiswi ya, jadi khawatir nggak kepegang gitu, khawatir gitu. Jadi masih fokusnya satu aja dulu gitu. Kalau misalnya memang satu ini udah paten gitu, udah paten baru Berarti ada keinginan. ada keinginan juga gitu ya. Pengen banget. Wah, luar biasa banget gitu. Kalau misalnya udah berkembang, ini bukan cuma di fashion gitu Iya. kan, di makanan dan yang lain pun Iya, gitu. pengen Nah, banget. tip apa ya, gimana ya aku ngomongnya, sejauh ini kan aku udah ngeliatnya Teteh tuh sukses gitu tuh, udah sukses. Amin. Siapa sih di belakang ini gitu tuh yang mendorong sampai Teteh sekuat sekarang gitu tuh, sampai Teteh itu bertahan sampai sekarang, itu siapa sih sosoknya gitu Cilah, tuh. banyak sih ya. Sosok Kalau banyak. diceritain mah ya orang tua pasti itu Pasti nomor gitu satu, ya, orang tua. ya. Terus ada satu gimana ya nyebutnya? Siapa ya? Adalah cowok gitu ya. Cowok gitu ya. Gitu. Terus penyemangat. gitu penyemangat. Moodbuster. Sila moodbuster coy. Pokoknya gitulah. Terus ada satu teman namanya Rani Apriani, ada juga tuh itu penyemangat juga yang sering ngasih masukan. Gini-gini dia manggil aku kan, Nyek ya. Nyek lo kurang gini, Nyek. Lo kurang gini, Nyek. Gimana kok tambahin ini? Jadi kan kita bisa sharing tuh sama teman itu. Terus ada satu orang teman kampus ini namanya Tanti. Dia juga yang pencetus tuh, Cela. Maksudnya yang ngidein, "Teh, kenapa nggak jualan aja?" katanya. Teteh kan suka pakai kerudung dan suka banyak ada yang nanya gitu ya. Kenapa Teteh nggak jualan aja? Nah, dari situ juga tuh ada gitu ya. Jadi dipikir-pikir gitu. Jadi itu sih orang-orangnya. Oh, jadi banyak penyemangatnya. Di balik suksesnya Teola ya ternyata Banyak dulu Sultan penyemangat. banyak penyemangatnya Iya. banyak penyemangatnya juga. Harus itu. Gitu. Nah, kalau misalnya itu dukungannya selain itu gitu kan, ya, dukungan dari orang tua gitu kan, dari teman-teman semuanya kan udah buat Teteh sampai sekarang gitu kan ya. Kalau misalnya kayak ada nggak sih kayak hatersnya gitu tuh, haters yang bikin Teteh sampai ngedown, pernah nggak gitu tuh? Ada. 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 Ada juga. Ada.
Bikin tapi nggak ngedon. pernah nunjukin akunnya ya. Oh gitu. Akun fake. Akun Ah, fake. ah, Oh, ternyata ada tuh. ngalamin akun Itu fake parah juga. banget tuh dadah. Semua customer kayak di DM-in, terus semua temen juga. Kan awal-awal yang order tuh temen ya. Temen Temen gitu di ya, DM-in temen di gitu. DM-in. Ada aja lah namanya orang kurang suka mah. Sampai segitunya dia nge-DM-in temen gitu kan ya. Heeh. Sampai ya namanya orang gak suka ya, mau kita berbuat baik segimanapun gak akan pernah Oh gitu. ya masuk gitu ya, dia ya udahlah biarin aja. Segitu jahatnya ya sampai di DM-in semua. Terus Heeh. respon temen dan customer teteh tuh gimana? Alhamdulillah. Ada yang pernah nanya gak ke teteh langsung gitu, teh ini siapa atau gimana gitu? Ya Pas- paling dibiarin aja lah. Teman-teman sih bilangnya nggak percaya ya. Oh, Heeh, tuh. Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya gitu ya, Alhamdulillahnya nggak percaya. Jadi ya udahlah, dianya juga capek sendiri, akhirnya akunnya menghilang sendiri. Oh gitu, Heeh. sendiri. Ya, Nih gitu. teh yang mau nanya Mm-mm. lagi nih. Siap-siap nih mau Nanya jawab terus lagi. nih. Nggak apa-apa lah. Mau jawab lagi. Heeh. Apa sih teh yang membuat teteh semangat gitu tuh sampai jadi kayak sekarang ini Oh, gitu tuh? cilah. Apa semangatnya gitu tuh? Semangatnya orang tua ya. Orang tua Mm-mm. baik gitu. Karena gimana ya? Ya pokoknya semuanya orang tua. Semangatnya gitu. Ya saya anak pertama dan saya harus bisa gitu. Jadi tanggung jawabnya gitu ya. Sebenarnya orang tua Pundaknya tidak lebih pernah kuat. membebankan gitu ya, tapi kayak mindset sendiri aja gitu. Orang tua nggak pernah apa ya menuntut gitu Menuntut ya, ibaratnya. ya, menuntut gitu, menuntut teteh untuk A, untuk B, untuk iya, C. gitu. Tapi ya namanya anak gitu, anak pertama ya harus gitu, harus kuat gitu, mau nggak mau gitu Itu kan. inisiatif sendiri jadi. Iya. Ya, kita Heeh. ngerasa tanggung jawab Iya. sama punya keluarga. Iya, betul. Punya adik juga nggak nih Punya. gitu? Oh punya juga, iya pantesan gitu Jadi kan. kayak lebih shoot gitu loh. Struggle gitu kan. Iya, iya. Cewek strong. Gitu-gitu. Ya anak pertama. Anak namanya pertama juga. gitu. Mm-mm. Aduh teh. Siap. Ternyata aku punya pertanyaan lagi nih yang ada di sini. Mm-mm. Kayaknya pertanyaannya lebih bikin Teala ini nih. Apa nih? Penasaran gak nih Deg-degan Dora nih. Sultan? Aduh. Heeh. Kayaknya pertanyaannya dalam banget ya. Dalam banget nih. Bener. Aduh. Pertanyaannya bikin deg-degan. Gini. Heeh. Hal apa sih gitu kan? Harapannya gitu kan? Harapannya untuk YNRID itu. Harapannya gitu, ya. ke depannya. Harapan kedepannya semoga bisa makin berkembang, makin menjaga kualitas, selalu berinovasi. Yang pasti itu pengen banget punya offline store. Offline store gitu. Pengen ya. banget itu. Nah, berbicara offline store sendiri gitu kan. Teola pernah gak sih kan kalau ya pernah kan pengen keinginan offline store gitu kan. Kalau untuk offline store sendiri mungkin kan kita harus ngebangun gedung gitu kan, kayak nggak gedung gimana ya, bangunan lah punya intinya. tempat. Nah, Teta sendiri pernah gak sih kayak misalnya ikutan buka offline store tapi di Car Free Day gitu, acara-acara misalnya lagi acara di lapangan, ada event lah gitu ya. intinya event gitu. Kalau sampai sejauh ini sih belum pernah ya, jujur belum pernah ikut event, belum pernah ikut Car Free Day. Jadi benar-benar online way gitu, benar-benar online aja, gitu. Padahal kan kalau misalnya kita ikut event itu Ya bisa menambah lebih ya. ini gitu kan. Iya. sambil apa sih, sambil lari pagi lah Sambil gitu. main, sambil nyari main, cuan. sambil nyari cuan. Cuan Iya lagi. bener, cuan lagi. Cuan lagi. Iya benar. Kenapa gitu tuh? Nggak mau gitu tuh, belum pernah coba deh, bukan yang nggak mau deh gitu ya, dulu setan gitu. Mau pernah banget coba. sebenarnya, cuma apa ya, ada satu hal lah gitu yang belum bisa gitu. Jadi nanti masih dipending dulu nih. Dipending gitu. dulu. Gitu. Nah, untuk dulur Sultan di luar sana bisa banget nih kalau misalnya Teola nih udah ada niat dan udah bisa bergerak untuk apa sih, buka offline store di kayak acara-acara event gitu. Bisa banget dong untuk datang ke situ gitu. Pastinya dong. Pasti kan diinfoin dong ya, Iya, di betul. Instagramnya Di Instagram gitu ya. kan. Jadi dulur Sultan nih nggak perlu khawatir gitu kan, untuk kayak aku nih yang nggak terlalu percaya untuk beli di online Iya, shop gitu kan, karena sudah pernah kecewa. Cailah, kecewa itu berat. Kecewa berat banget gitu. Jadi kayak langsung pengen ke ini aja gitu tuh, ke tempatnya gitu. Nah, kita udah masuk ke akhir nih Teh, Iya, siap. gitu kan.
mungkin kedepannya apa sih gitu tuh dari Teola sendiri gitu yang ingin dicapai gitu kan, entah dari usahanya, entah dari diri sendiri gitu tuh, apa gitu. Capaiannya gitu tuh. Apa ya? Belum planning sama situ ya. Gitu ya gitu. Selain sukses usahanya gitu kan, atau mau cepat menikah kan gitu kan, ini udah semester akhir gitu kan, biasanya kalau cewek-cewek gitu kan selalu Udah ngeliat temennya ya posting udah punya deba ini gitu kan, kayak keinginan gitu. Capaiannya pasti yaitu usahanya pengen makin terus berkembang gitu, terus yang pasti menikah pasti ingin gitu. Yang penting offline store. Iya. Berarti capaiannya offline store ya iya, dulu pengen kan. banget itu. Pengen banget emang ternyata. Apa tuh kalau misalnya kayak di offline store emang benar-benar menggiurkan dibanding di online kan, enak teh kalau Iya di sih. online mah nggak harus kita buka ruko atau nggak kita sewa ruko gitu kan. Enak aja sih kalau misalkan ada offline store tuh, kayak temen kalau misalkan main, hayu ke tempat gitu, ke saya tuh pengennya awalnya pengennya kayak kos-store namanya, kos-kosan store. Oh, store gitu pengennya ya. gitu, tapi Ada aja nih idenya pengusaha tapi mah. masih nanti gitu. Jadi biar temen main kan, udah yuk mainnya di kosan gue aja, padahal sambil lihat kerudung, Sambil lihat gitu. sambil jalan Gitu sih. Pernah ada ngerasa pengen studio store gitu tuh? Belum ya. Studionya untuk foto-foto. Pengen gitu itu. tuh. Jadi kosannya nah itu berkembang di usaha foto juga kan, nyambi juga gitu ya. Nyambung gitu ya, sambilan lah. Gitu. Pengen kayak gitu aja sih paling. Capaiannya ke ingin depannya. punya kos-store gitu ya. Intinya offline store Offline store gitu. lah gitu. Offline store ya. Nah, kita udah masuk ke segmen akhir dan udah mau udahan juga nih podcast kita, kayak nggak kerasa ya teh, udah lama banget ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih ke Dulur Sultan gitu, motivasi gitu kan, ya. atau masukan-masukan lah untuk anak muda sekarang dengan sesuai dengan tema kita kan gitu. Nah, apa ya motivasinya, saya juga bingung ya, tapi intinya mah untuk anak muda teh semangat terus gitu ya. Kalau misalkan lagi ngejar mimpi, dikejar terus mimpinya. Kalau misalkan capek ya nyender dulu, gasnya tipis-tipis aja, nggak usah terlalu ngebut, takutnya capek malah putus gitu kan, takut malah berhenti gitu. Yang penting mah semangat, jangan putus asa gitu. Semangat, jangan putus asa. Jangan putus Wah, asa. nih Dulur Sultan, kita udah dapat motivasi dari Teh Yola. Semangat, jangan putus asa. Kalau misalnya lelah, nyender tipis-tipis. Nyender aja dulu. Nyender aja dulu, jangan sampai rebahan. Iya, Kalau gitu. rebahan gak bisa bangun nanti. Benar. Kita udah banyak banget nih berbicara, terima kasih banyak. Iya, gitu sama-sama, kan, terima ya, kasih untuk kembali. Teteh udah menyempatkan waktunya ke sini, hadir di podcast Genmood ini gitu kan. Jangan pernah kapok ya Teh. Siap untuk pastinya. kesini. Terima kasih juga gitu kan ya untuk Dulur Sultan yang mau nih, sekali lagi nih Teh boleh promo sebelum kita closing statement ya. Siap. Boleh promo nih. Promo nih ya. Siap. Nah, buat teman-teman nih yang lagi butuh hijab, pasmina, inner, pokoknya kebutuhan cewek, kamu bisa langsung follow Instagramnya ynr.id, i-nya 2. Di situ langsung lihat aja di feednya, banyak banget produk-produknya. Langsung klik link yang ada di bio untuk ordernya gitu. Oke, terima kasih banyak Teteh. Iya, sama-sama. Jangan lupa juga Dulur Sultan di follow gitu kan Instagramnya untuk yang mau Instagramnya. beli gitu kan. Nah, ternyata waktu sudah memisahkan kita Ya, gitu betul kan. Ternyata sekali. waktunya sudah memisahkan kita, sayang sekali gitu kan ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayang pamit undur diri. Yola Nuraini pamit undur diri. Iya, tetap di podcast Genmood setiap hari Kamis di tentunya di sultantv.co. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan.
Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.